وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan para habaib, para syaraib, para alim ulama, guru-guru agama, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qala al-musannif Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Adapun takbir maka seyogianya untuk mendammahkan ha dari perkataannya Allahu dengan dhammah yang ringan tanpa bersangatan. Jadi adapun takbir maka seyogianya untuk mendammahkan ha dari perkataannya Allahu dengan dhammah yang ringan tanpa bersangatan. Jadi ketika kita takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar, jadi hu itu dibaca dhammah dan tidak memasukkan antara ha dan alif sesuatu yang menyerupai waw atau mad. Perserupaan mad itu terbawa karena menyangatkan dhammah. Jadi jangan sampai ketika mendammahkan ha itu, nah karena terlalu mendammahkan ha lalu timbul di situ mad huruf waw. Jadi Allahu Akbar, nah itu jangan. Jadi jasidin dan tidak memasukkan antara ha dan alif sesuatu yang menyerupai waw atau mad. Perserupaan mad itu terbawa karena menyangatkan dhammah. Artinya mad tadi timbul nah karena terlalu berlebihan mendammahkan ha tadi. Dan tidak memasukkan antara ba akbar dan ra-nya akan alif, seolah-olah ia mengucapkan akbar. Jadi ketika kita mengucapkan akbar itu antara ba dan ra jangan dimasukkan alif, artinya ba itu jangan dibaca panjang. Jadi Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, jangan. Karena kalau kita membaca akbar itu merubah lawan maknanya. Kalau akbar artinya maha besar, kalaunya akbar panjang ba-nya artinya gendang, babun. Jadi kalau kita azan, jadi baik ketika azan atau ketika takbiratul ihram, akbar itu ba-nya jangan panjang. Allahu Akbar. Kalaunya panjang berubah maknanya.
Allahu Akbar, Allah babun, Allah gendang artinya. Nah, jangan. Dan ra takbir atau akbar itu dijazamkan dan tidak mendammahkannya. Jadi akbar itu ra-nya dijazamkan, dimatiakan. Allahu Akbar, jazam. Nah, kemudian oleh ulama fikih disebutkan takbiratul ihram itu disyaratkan harus didengar oleh kita yang bertakbir. Jadi ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, telinga kita mesti mendengar takbir yang kita ucapkan itu. Nah, kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, telinga kita kada mendengar dengan takbir kita, kada sah takbiratul ihram kita. Ini dalam keadaan normal. Artinya kada ribut, kada gaduh, tidak dalam keadaan hujan labat, keadaannya normal. Nah, jadi dalam keadaan normal disyaratkan takbiratul ihram itu mesti didengar oleh orang yang bertakbir tadi. Nah, kemudian takbir kita itu jangan lebih dari 14 harakat. Jadi Allahu Akbar, Allah itu jangan lebih dari 14 harakat. Kalau pang misalnya karena ngalih baniat lalu panjang Allah tadi, mesti jangan lebih dari 14 harakat. Ini adalah perihal takbir dan sesuatu yang bersamanya. Kemudian bacaan. Kemudian ia memulai dengan doa istiftah atau doa ibtitah aja kita. Jadi sesudah takbiratul ihram kita sunnat di situ berdiam sekedar membaca subhanallah, berdiam dahulu. Jadi Allahu Akbar, berdiam sekedar membaca subhanallah. Dan bagus setelah ucapannya Allahu Akbar untuk membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi sesudah takbir diam, sekedar membaca subhanallah, hanya membaca doa istiftah atau doa ibtitah tadi. Artinya Allah maha besar, benar-benar maha besar. Segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya, dan Allah maha suci pagi dan sore. Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dan condrong dan berserah diri. Dan aku sama sekali tidak termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan dengan demikian saya diperintah dan saya termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Itu makna arti doa ibtitah tadi. Kemudian ia membaca subhanakallahumma wa bihamdik
ini doa iftitah yang lain. Jadi ujar Imam Ghazali disuruh juga membaca doa iftitah yang ini. Kemudian ia membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuk. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah dan dengan segala pujimu. Maha suci namamu, maha tinggi kemuliaanmu dan maha besar pujianmu. Dan tidak ada Tuhan selainmu. Nah, kenapa disuruh membaca doa iftitah yang kedua tadi? Agar menghimpunkan hadis-hadis yang berpancaran. Jadi ada beberapa riwayat, macam-macam riwayat. Ada yang mengatakan bahwa doa iftitah Nabi tadi yang wajah tu wajhiyah. Ada riwayat yang mengatakan doa iftitah Nabi itu yang subhanakallahumma wa bihamdik tadi. Lalu ujar Ghazali untuk menggabungkan beberapa riwayat tadi, maka bagus dibaca kedua-duanya. Dan jika ia di belakang imam, nah amun kita makmum nih, dan jika ia di belakang imam, maka ia meringkas. Nah, kalau kita ini sebagai makmum cukup membaca doa iftitah tadi, salah satu di antara yang dua tadi. Bila asa kepanjangan, yang pertama ambil yang pindik tadi. Nah, kalau kita jadi makmum. Nah, kalau kita sembahyang saurangan, bagus dibaca kedua-duanya. Nah, di dalam kitab-kitab fikih kita disebutkan kesunahan membaca doa iftitah itu ada beberapa syarat. Yang pertama, sunnat membaca doa iftitah itu apabila kita belum membaca a'udzubillah atau belum membaca Fatihah. Jadi waktu sunnat membaca doa iftitah itu setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca a'udzubillah atau sebelum membaca Fatihah. Nah, kalau kita sudah membaca a'udzubillah atau kita sudah membaca Fatihah, baik dengan sengaja atau tanpa disengaja, maka tidak disunnatkan lagi untuk membaca doa iftitah tadi. Jadi kesunahannya hilang sudah. Jadi misalnya Allahu Akbar, imbah itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kalau sudah tabaca a'udzubillah, itu kada sunnat lagi membaca doa iftitah tadi. Atau imbah takbiratul ihram Allahu Akbar, kada sengaja mahayal nabakah, lalu tabaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, maka kada disunatkan lagi untuk membaca doa iftitah. Jadi waktu kesunahannya hilang sudah. Nah, kemudian yang kedua, disunatkan membaca doa iftitah itu apabila kita sebagai makmum, kita tidak khawatir, tidak takut keluputan sebagian Fatihah. Misalnya kita datang ke masjid, kita datang ke langgar, imam sudah membaca surah, sudah membaca Qul ya ayyuhal kafirun, imam nih. Nah, kita datang ke masjid ke langgar, kada usah membaca iftitah lagi, langsung membaca surah Fatihah aja. Nah, kemudian yang ketiga, tidak takut keluar waktu. Misalnya sembahyang maghrib nih, ini amun aku sembahyang maghrib membaca doa iftitah paling-paling 2 rakaat di dalam waktu, rakaat yang ketiga masuk sudah isya, keluar waktu.
Tapi amun aku kadang membaca dua iftitah, 3 rakaat maghrib ini full di dalam waktu. Nah bila sempit waktu, maka kada sunat membaca doa iftitah tadi. Nah kemudian di dalam kitab fikih itu disebutkan di antara syarat sunat membaca doa iftitah itu, sembahyang yang kita kerjakan itu bukan sembahyang kifayah, bukan sembahyang jenazah. Nah kalau kita sembahyang kifayah, sesudah takbiratul ihram tidak disunnatkan membaca doa iftitah itu. Nah karena sembahyang jenazah, sembahyang kifayah itu prinsipnya didasari dilakukan dengan ringkas. Makanya kada disunnahkan membaca doa iftitah. Dan jika ia di belakang imam, maka ia meringkas. Pilih antara salah satu yang dua tadi. Jika imam tidak diam lama, yang mana ia membacanya. Nah tuntung membaca doa iftitah, kemudian ia membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang dikutuk. Kemudian ia membaca Al-Fatihah yang padanya ia memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan tasdid-tasdidnya yang sempurna. Jadi membaca Fatihah itu diperhatikan, bujur-bujur kita perhatikan tasdid-tasdidnya. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada 14 tasdid. Jadi jangan kurang dari 14, jangan lebih daripada 14. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada 3 tasdid. Bismillah sebuting, Ar-Rahman sebuting, Ar-Rahim sebuting, 3 sudah. Nah, jadi di dalam surah Al-Fatihah tadi ada 14 tasdid. Itu kita jaga, kita perhatikan. Dan juga huruf-hurufnya diperhatikan juga. Huruf-huruf Fatihah itu ada yang mengatakan jumlahnya 155. Apabila Maliki itu dibaca pindik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah bila Maliki mimnya dibaca pindik 155 aja. Tapi apabila dibaca Maliki Yaumiddin 156. Nah itu diperhatikan juga. Ia bersungguh-sungguh dalam membedakan antara dad dan za. Jadi diperhatikan makhraj hurufnya. Dan di akhir Al-Fatihah ia membaca amin, artinya semoga Allah memperkenankannya dan memanjangkannya akan sebagai panjang. Waladdallin amin, panjang. Dan jangan menyambungnya dengan bacaannya waladdallin, jangan disambung. Misalnya waladdallin amin, jangan. Jadi antara akhir Fatihah dengan amin itu disuruh diam, sekedar membaca subhanallah. Waladdallin amin. Nah, itu ada jedanya untuk membedakan bahwa amin bukan bagian daripada Fatihah. Ia menyaringkan bacaan pada salat subuh, maghrib dan isya, kecuali jika ia menjadi makmum. Nah kalau makmum bagaimana saja.
dan ia menyaringkan bacaan amin. Nah, kalau aminnya tetap nyaring. Kemudian ia membaca surah atau sekedar 3 ayat Al-Quran atau lebih. Nah, tuntung membaca Fatihah, sunnat kita membaca surah. Dan akhir surah itu jangan disambung dengan takbir mau turun atau rukuk, dengan memisah antara keduanya dengan kadar bacaan subhanallah. Jadi jangan disambung. Jadi jangan misal jadi imam nih atau sembahyang saurangan. Nah, tuntung membaca surah jangan disambung dengan takbir turun ruku. Lakum dinukum waliyadin. Allah, jangan kayak itu. Jangan disambung. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Nah, luput itu. Kada sesuai dengan cara sembahyang yang diajarkan oleh Nabi kita. Jadi berdiam, ada jeda sekedar membaca subhanallah. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Nah, itu sunat itu tuh. Pada sholat subuh ia membaca surah-surah yang panjang dari mufassal, dari Al-Hujurat sampai Amma Yatasaalun. Itu surah-surahnya nang panjang-panjang. Tapi dalam keadaan normal lah, dalam keadaan aman, tentram. Di situ kada ada kekanakan yang menangis. Nah, jadi dalam keadaan normal, aman, itu disuruh membaca mulai surah Al-Hujurat sampai Amma Yatasaalun kalau sembahyang subuh. Pada salat maghrib membaca mufassal yang pindik. Maksudnya dari Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, itu yang dipilih surah-surahnya. Pada salat zuhur, asar dan isya membaca seperti wassama idzatil buruj dan yang mendekatinya. Pada salat subuh dalam perjalanan membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Nah, kalau kita dalam perjalanan sembahyang subuh kada usah nang surah mulai Al-Hujurat sampai Amma Yatasaalun tadi. Kada usah, apalagi misalnya penumpang tinggalkan supir benar. Nah, jadi kalau kita dalam perjalanan sembahyang subuh, apa surahnya qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Demikian juga pada 2 rakaat fajar, sembahyang sunat subuh sama qul ya qul hu juga. Tawaf, nah sunat tawaf sama, dan tahiyatul masjid. Ia orang yang salat di dalam seluruhnya itu mengekalkan berdiri dan meletakkan tangan sebagaimana yang telah kami sifatkan di awal salat. Jadi membaca Fatihah, membaca surah tadi dalam keadaan berdiri dan meletakkan tangan sebagaimana yang sudah dijelaskan. Artinya di atas pusat, semalam di bawah dada. Nah, sudah dijelaskan Jelasidin. Nah, kemudian selanjutnya rukuk dan kaitan-kaitannya. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana walidina wa masyayina wa alimna ustadina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina bi rahmatika ya Allah. Allahumma ij'al al-haji wa ja'al kalimatillahi tammah
مستجبة آخر أحسن وسلم أنفسنا أين قدرة إنس وإنس الذين كفروا بأبصارهم لما سمعوا ذكرهم وما هو نستجب القرآن وليس سليمان من الناس طوير أمور واسع الجسد وعلى حاجتي وعصر ولا دين أجمعين وتبالهم وقل جهق الباطل النبات مجاق اللهم اغفر لنا ذنوبنا إيمان ولا تزال في قلوبنا غير الذين اللهم نسألك العافية في ديننا والآخرة اللهم نسألك العافية في دين وعافية في جسد الأمور وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة ومغفرة بعد الموت اللهم عون علينا بشكرة الموت والنجاة من النار ربنا لا تجعل قلوبنا برحمتك اللهم صل على نور الأنوار واسر الأسرار والتقي أحيار ما تهب به سيدنا محمد المختار ولا ينال وجه بمدام اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الذي عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم